Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nok Ratnayu, Guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 12 Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan tema teks editorial. Materi ini adalah materi pembelajaran untuk kelas 12 semester 5. Baiklah, ada 7 hal pembahasan yang akan kita bicarakan pada materi teks editorial. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Kemudian yang kedua, tujuan. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, ciri-ciri. Yang kelima, kaidah kebahasaan. Yang keenam, langkah-langkah menyusun teks editorial. Dan yang ketujuh, nanti Ibu akan menampilkan contoh-contoh teks editorial yang pernah ditulis oleh siswa SMK Negeri 12 Malang. Baiklah, yang pertama, pengertian. Teks editorial sering disebut sebagai tajuk rencana. Secara umum, teks ini dapat dipahami sebagai sebuah ulasan pokok dan menyeluruh dari seorang penulis tentang suatu isu tertentu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Jadi sekali lagi, teks editorial itu teks yang membahas hal, materi atau isu yang sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Selanjutnya, tujuan teks editorial. Ada 6 tujuan penulisan teks editorial. Yang pertama, mempersuasi atau mengajak pembaca ikut merenung pada isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Yang kedua, secara tidak langsung, redaktur memberikan pandangannya terhadap isu yang terjadi kepada pembaca. Ketiga, entah disadari atau tidak, dari pandangan redaktur tersebut diharapkan mampu menggerakkan pembaca tergerak, terlibat, atau memahami lebih dekat terhadap isu yang sedang banyak dibicarakan. Tujuan yang keempat, penulisan teks editorial sebagai upaya memperjuangkan argumen agar isu tersebut mendapatkan perhatian masyarakat. Yang kelima, dilihat dari perspektif yang lain, teks editorial bertujuan untuk memberikan gambaran singkat atau pemahaman singkat namun mendalam bagi pembaca yang masih tidak memahami isu aktual yang dihadapi di masyarakat. Dan yang keenam, terakhir, tujuan teks editorial adalah untuk memberikan pemikiran atau mengajarkan problem solving. Berikutnya, ciri teks editorial. Ada 3 ciri teks editorial. Yang pertama, tema yang aktual dan faktual. Sebuah tema bisa dikatakan aktual dan faktual apabila diangkat dari isu atau masalah yang hangat di tengah masyarakat. Selain itu, tema tersebut harus memuat informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Ciri yang kedua adalah sistematis dan logis. Teks editorial harus ditulis secara sistematis, berurutan, agar pembaca menjadi lebih mudah untuk memahami teks editorial. Teks editorial pada dasarnya juga harus logis atau masuk akal agar bisa dipahami sebagai bentuk informasi yang tidak imajinatif. Ciri yang ketiga adalah argumentatif. Teks editorial memiliki bentuk sebagai pendapat redaksi atau bukan sebuah pendapat dari pribadi. Argumen atau pendapat yang disampaikan pada dasarnya berasal dari sudut pandang yang telah diputuskan redaksi dari sebuah media massa. Selanjutnya, struktur teks editorial. Struktur teks editorial berasal dari teks eksposisi, yaitu memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat atau tesis sendiri merupakan pengenalan awal dari suatu topik yang akan diangkat pada teks editorial yang memuat tentang sudut pandang dari penulis terhadap suatu isu atau masalah yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat.
Kemudian yang kedua, argumentasi, yaitu sebuah pernyataan pendapat bisa kuat apabila dilengkapi dengan alasan atau bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, argumentasi ini harus berisikan data, fakta, atau contoh yang memperkuat tesis. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat atau istilah linguistiknya adalah reiteration. Reiteration yaitu bagian teks yang memuat tentang penguatan kembali terhadap pendapat yang disertai oleh berbagai fakta dalam bagian argumentasi. Atau dengan kata lain, penegasan ulang itu bisa disebut kesimpulan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Ada 5 kaidah kebahasaan yang harus kita perhatikan ketika menulis teks editorial. Yang pertama adalah adverbia atau kata keterangan. Adverbia digunakan untuk menjelaskan keterangan kapan kejadian terjadi, di mana lokasi kejadiannya, dan keterangan lainnya. Contohnya, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi seringkali digunakan pada konjungsi antar kalimat. Contohnya, selain itu, padahal, malahan, sesungguhnya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah verba material, atau istilah lainnya adalah kata kerja berimbuhan. Verba material ini digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau tindakan fisik pada peristiwa tertentu. Contohnya, membaca, menulis, memukul, menghendaki, memasang, dan lain-lain. Yang keempat, verba relasional, yaitu jenis kata kerja yang mengacu pada hubungan intensitas. Contoh, pengertian A adalah B, dan hubungan milik. Contohnya, mengandung pengertian A mempunyai B. Yang kelima adalah verba mental, yaitu kata kerja yang menerapkan persepsi, contoh melihat, merasa. Afeksi, contohnya suka, khawatir, dan kognisi, contohnya berpikir dan mengerti. Bagian keenam dari materi teks editorial adalah langkah menyusun teks editorial. Ada 4 langkah yang harus kita tempuh ketika kita akan menulis atau menyusun teks editorial. Pertama, memilih topik yang baru dan sedang hangat serta menarik untuk para pembaca. Kemudian yang kedua, melakukan pengumpulan data berupa beberapa fakta yang berhubungan dengan tema untuk mendukung pendapat. Yang ketiga, menyesuaikan tema dengan pembaca. Dan yang keempat, melakukan penyuntingan pada teks editorial sebelum dibagikan kepada para pembaca. Khusus untuk langkah yang ketiga, yaitu menyusun tema yang sesuai dengan pembaca, hal ini harus diperhatikan bukan hanya tema, tetapi penggunaan bahasanya pun harus betul-betul sesuai dengan audiens atau sasaran pembaca. Anak-anak hebat, selanjutnya akan Ibu tampilkan contoh-contoh teks editorial yang pernah ditulis oleh siswa SMK Negeri 12 Malang. Contoh pertama ditulis oleh Rima Ayu Novita, kelas 11 RPL 1, tahun pelajaran 2019-2020. Judulnya Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB dengan Sistem Zonasi. Setiap orang tua pasti ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit. Begitu pula dengan siswa pasti berlomba-lomba mendapatkan nilai bagus untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Tetapi dengan pendaftaran sistem zonasi, banyak orang tua beserta siswa yang merasa dirugikan maupun diuntungkan. Ada beberapa dampak positif dan negatif dari PPDB sistem ini.
Berikut dampak positif dari sistem zonasi. Pertama, jarak tempuh siswa ke sekolah berdekatan, jadi tidak ada alasan terlambat saat masuk sekolah. Kedua, para guru yang terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan rata-rata tinggi, kini harus mengajar siswa dengan kemampuan beragam. Ketiga, sekolah swasta akan mendapatkan siswa yang mempunyai kemampuan yang sama rata dengan sekolah negeri, karena akhir-akhir ini banyak sekolah swasta yang kekurangan peserta didik. Adapun dampak negatif dari sistem zonasi adalah: pertama, siswa akan enggan belajar mendapatkan nilai bagus karena sistem pendaftaran jalur zonasi. Banyak siswa yang memiliki NUN bagus kalah dengan yang kurang bagus karena pertimbangan jarak domisili. Kedua, banyak siswa yang akan menumpang nama di kakak saudaranya yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah yang diinginkan. Ketiga, ada sekolah yang kekurangan siswa. Di sisi lain, ada sekolah yang kelebihan peminat karena berada di zona padat. Keempat, siswa akan merasa down dikarenakan mereka sudah berusaha terus belajar meraih nilai yang bagus, tetapi PPDB menggunakan jalur zonasi. Namun demikian, dengan tidak adanya pengelompokan antara sekolah unggulan dan reguler, memungkinkan sekolah-sekolah untuk terus mengembangkan kualitasnya agar lebih baik. Jadi, apapun sistem yang ditentukan pemerintah, kita harus mendukung sistem tersebut dan menjadi siswa yang terus berjuang meraih prestasi. Karena orang sukses berawal dari orang yang ingin berjuang. Anak-anak hebat, 4 contoh teks editorial yang Ibu tampilkan ini memiliki tema yang sama, yaitu sistem zonasi dalam PPDB 2019. Baiklah, contoh kedua ditulis oleh Iin Apriliani Nuraini, kelas 12 AK3, tahun pelajaran 2019-2020. Judulnya, Kurangnya Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Zonasi. Sesuai Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2019, diberlakukan sistem zonasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan bahwa sistem zonasi adalah upaya pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Peraturan baru ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama orang tua. Dengan sistem baru ini, sekolah-sekolah favorit harus bekerja lebih keras. Bila sebelumnya sekolah favorit diisi kebanyakan oleh murid-murid pintar, dengan sistem ini sekolah favorit harus keluar dari zona nyaman untuk mempertahankan kualitas sekolah. Dalam sistem zonasi juga diperlakukan peraturan sekolah harus menerima minimal 20% peserta didik dari keluarga kurang mampu, sehingga tidak ada lagi pembedaan kasta-kasta di kalangan sekolah. Dalam sistem ini pun, sekolah-sekolah yang dianggap kurang favorit harus meningkatkan kualitas tenaga pengajar agar pendidikan dapat tergapai. Dengan begitu, kepercayaan para orang tua terhadap sekolah yang dianggap tidak favorit semakin membaik. Namun, seharusnya sebelum menegakkan sistem baru PPDB ini, pemerintah memberikan dan memperbaiki sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah yang kurang layak agar menunjang pembelajaran. Sistem zonasi pun membatasi pilihan sekolah peserta didik. Pada akhirnya, banyak dari mereka yang frustasi karena tidak diterima di sekolah favorit. Sebenarnya, upaya pemerintah sudah bijak dalam menegakkan sistem zonasi, namun waktunya yang kurang tepat karena kurangnya sarana dan prasarana, fasilitas, serta kualitas dari guru-guru yang masih membuat masyarakat tidak percaya dan yakin dengan sistem zonasi ini. Contoh teks editorial yang ketiga ditulis oleh Ainul Fitri, kelas 12 Akuntansi 1, tahun pelajaran 2019-2020. Judulnya Sistem Zonasi dalam PPDB 2019.
Setiap orang tua pasti menginginkan pendidikan yang tinggi dan berkualitas bagi anak-anaknya. Setiap pergantian tahun ajaran baru selalu diikuti dengan penerimaan peserta didik baru mulai dari tingkat SD, SMP, juga SMA atau SMK. Khusus untuk sekolah negeri, pemerintah telah mengeluarkan sistem PPDB baru, yaitu sistem zonasi. Beberapa keunggulan dan kelemahan dari sistem zonasi menurut penulis adalah sebagai berikut. Sistem zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah pilihannya. Keunggulannya yaitu dapat mengurangi kemacetan karena kepadatan lalu lintas dan dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi angkutan pulang pergi ataupun bahan bakar kendaraan bermotor mereka. Adapun kelemahannya adalah siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah negeri pilihannya dan memiliki nilai yang kecil merasa ada peluang lebih banyak dan merasa santai dalam berangkat sekolah serta dapat mematahkan semangat belajar siswa tersebut. Sementara bagi siswa yang tempat tinggalnya jauh dengan nilai yang tinggi merasakan ketidakadilan dan tidak ada harapan untuk meraih pendidikan yang setara dengan akreditasi sekolah yang baik sesuai idamannya. Namun, pemilihan sekolah antara sekolah negeri ataupun swasta itu sebenarnya sama, dan itu semua tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi setinggi-tingginya. Hanya saja kemampuan belajar anak yang berbeda-beda. Kesimpulannya, dari PPDB sistem zonasi ini, para siswa hendaknya dapat mengambil sisi positif sehingga tidak ikut stres karena ramainya pembicaraan sistem ini. Keberhasilan seseorang di masa depan tidak semata-mata ditentukan oleh sekolah tempatnya belajar. Siapapun dapat meraih sukses bila ia berusaha dengan sungguh-sungguh disertai doa dan tentunya akhlak yang baik. Contoh teks editorial yang keempat ditulis oleh Febrian Ananta dari kelas 12 AK4. Judulnya Zonasi Magnet bagi Siswa Difabel. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Begitulah bunyi pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tulisan tersebut sekarang seolah menjadi magnet bagi kaum difabel untuk terus menimba ilmu. Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di seluruh Indonesia. Aturan itu kini benar-benar menjadi polemik yang menimbulkan gejolak di kalangan orang tua. Aturan baru yang ditetapkan tersebut sebenarnya membawa dampak positif bagi siswa berkebutuhan khusus atau difabel. Dalam aturan yang ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendi, sekolah wajib menerima siswa difabel yang tinggal di dekat lokasi sekolah secara otomatis. Sebelum ini, pemerintah sebenarnya telah menetapkan program inklusi. Dalam program ini ada sejumlah sekolah reguler yang diminta untuk menerima siswa berkebutuhan khusus. Namun perkembangan program ini tidak menggembirakan. Sekolah-sekolah hanya menyambut positif ketika ada program khusus yang menguntungkan mereka sendiri dan ditetapkan kementerian. Akhirnya sekolah tidak pernah benar-benar siap untuk menjadi sekolah inklusi dengan fasilitas yang memadai bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Terlepas dari itu, sistem zonasi berpotensi mendorong pendidikan inklusi berjalan lebih baik. Selama ini, pemerintah memang telah mengampanyekan sekolah inklusi, tetapi dalam pelaksanaannya hanya ada sedikit sekolah yang mau menerima siswa difabel tersebut. Anak-anak difabel akhirnya tetap harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah. Kesempatan emas adalah dengan adanya sistem zonasi ini dapat menjadi momentum lebih menegaskan bahwa siswa difabel bisa bersekolah dimanapun dan memang harus yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Bila dicermati, hal ini lebih menguntungkan.
Mereka bisa tetap berada di lingkungan tempat tinggalnya, terjangkau dalam pengawasan orang tuanya, dan bisa memperoleh dukungan atau bantuan dari keluarganya ketika ia membutuhkan. Melalui skema zonasi yang berjalan di tahun ini dan telah ditetapkan kementerian, diharapkan akan membuat sekolah mau tidak mau melakukan pembangunan dan perbaikan terkait layanan dan fasilitas belajar bagi siswa difabel. Jika ingin menerapkan, jangan menunggu siap terlebih dahulu. Justru kebutuhan difabel untuk belajar di sekolah terdekat ini bisa dijadikan acuan untuk mempercepat kesiapan tersebut. Kalau ditunggu siap, kapan siapnya? Pilihannya tinggal sekarang atau nanti. Bangun pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Demikianlah 4 contoh teks editorial dengan tema Sistem Zonasi dalam PPDB 2019. Dari keempat teks tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa teks editorial adalah teks yang memiliki tema yang sama, namun ditulis dari sudut pandang yang berbeda, bergantung fokus dan keberminatan para penulisnya. Selanjutnya, Ibu persilakan kalian belajar menulis teks editorial dengan tema hal-hal yang saat ini sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Selamat belajar. Anak-anak hebat, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini tentang teks editorial. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.